Di video kali ini saya akan membahas mengenai WebGIS yang telah saya buat dengan menggunakan Leaflet.js dan GeoJSON sebagai data spasialnya. Pada bagian pertama yakni di bagian head. Bagian head ini berfungsi untuk mendefinisikan dokumen dan head dokumen HTML serta head dengan charset TF8 serta viewport agar responsif pada berbagai ukuran layar. Lalu pada fungsi selanjutnya yakni membuat semua style sheet resmi leaflet untuk styling peta pada baris di sini. Lalu yang terakhir ada CSS sederhana pada bagian ini untuk menghilangkan margin atau padding dan mengatur elemen div dengan ID map agar memenuhi seluruh viewport tinggi. Pada bagian body di bagian baris pertama, fungsinya agar membuat elemen div kosong dengan ID map yang menjadi wadah atau kontainer pada peta leafletnya. Pada bagian inisiasi peta, fungsinya untuk memuat library jQuery dan leaflet melalui link CDN, lalu membuat objek peta baru atau meletakkannya pada elemen map. Lalu yang terakhir untuk mengatur pusat pada peta koordinat dengan algoritma seperti ini dengan lintang sekian dan bujur sekian, dan zoom levelnya 9 agar objek pada peta tersebut terlihat lebih dekat, lebih besar maksudnya. Selanjutnya pada bagian inisiatif peta dasar, di sini saya menggunakan dua peta dasar yakni peta base map pada OSM dan juga base map Google Satellite. Ini fungsinya untuk memuat layer tile peta dasar untuk menggunakan layanan dari berbagai macam base map yang telah saya sebutkan, lalu menampilkan atribusi sumber petanya. Lalu pada inisiasi peta dasarnya kita menggunakan script yakni basemap.add dengan ID map. Lalu pada script JavaScript selanjutnya yakni di sini pada baris ke-48 ini fungsinya memuat layer grup kosong bernama toponimi untuk menyimpan dan mengelola marker titik pada toponomi. Untuk menginisiasi data titik tersebut, kita menambahkan script toponimi add_to dengan ID map. Untuk pengaturan data garis di sini kita menggunakan data jalan, yakni membuat peta khusus road pane untuk layer jalan agar tampil terpisah dan diatur z-index supaya di atas layer lain. Lalu membuat objek GeoJSON kosong untuk data jalan, lalu mengatur gaya jalan berwarna merah sesuai dengan klasifikasi data yang ada, lalu mengatur gaya jalan dengan ketebalan 3 dan full opacity, lalu membuat tooltip yang muncul ketika mouse ditunjukkan ke jalannya. Lalu pada di sini saya menginput dua jenis data garis yakni jalan dan sungai. Nah, di sini bedanya style z indexnya ini diatur menjadi angka 400 agar sungai tersebut berada di bawah jalan. Lalu mengatur objek GeoJSON sungai dengan garis berwarna biru dengan ketebalan 3 dan menambahkan juga tooltip dan pop-up. Lalu pada script di sini ini untuk memanggil data eksternal dari data GeoJSON-nya di dalam satu file itu dengan index HTML. Lalu pada pengaturan data polygon di sini saya menggunakan penduduk pane khusus layer polygon jumlah penduduk pada tiap kecamatan. Lalu membuat objek GeoJSON kosong yang akan diisi polygon dengan styling warna berbeda berdasarkan jumlah penduduk
berdasarkan kuantitinya. Uh, Kategori tersebut dibagi menjadi 3 level atau 3 simbol warna. Lalu selanjutnya menambahkan pop-up info kecamatan dengan jumlah penduduk yang muncul saat poligon suatu kecamatan itu diklik. Lalu pada bagian script ini tentu saja sama seperti data-data yang lain untuk memanggil data poligon dari file GeoJSON yang berada di dalam folder satu folder dengan indeks HTML-nya. Selain itu, web ini juga ada control layer yang fungsinya control layer ini mendefinisikan control layer yang bisa menampilkan daftar base map dan overlay layer. Jadi control layer tersebut bisa mengatur base map atau peta dasar sesuai keinginan kita. Di sini saya menginput 2 base map, yakni OSM dan Google Sat. Lalu pada data spasialnya kita bisa memilih layer mana saja yang kita ingin lihat dari data titik, garis, dan poligonnya. Di sini saya akan mempraktekkan cara kerja dari web tersebut. Nah, pada website ini control layer berada di bagian kanan atas. Di sini kita pada bagian atas control layer di sini kita terdapat dua base map, yakni OpenStreetMap dan Google Satellite. Kita klik ke Google Satellite, nanti base mapnya akan menjadi Google Satellite. Kalau kita OpenStreetMap bakal sebaliknya lagi. Lalu selanjutnya kita pada control layer ini terdapat toponimi, jalan, sungai, dan jumlah penduduk ini terlihat semua. Jika kita nonaktifkan salah satu dari layer ini, maka yang hanya terlihat hanyalah garis dan poligon saja. Jika kita menonaktifkan layer toponimi atau layer titik, lalu jikalau kita menonaktifkan layer jalan juga sama, yang hanya terlihat hanyalah poligon dan sungai, kecamatan dan sungai. Lalu jikalau kita menonaktifkan sungai juga yang terlihat hanyalah poligon. Jika kita menonaktifkan semuanya, maka semua layer tidak akan terlihat. Oke, sekian penjelasan WebGIS yang telah saya buat dari saya. Terima kasih dan sekian.